Para saudari-saudaraku terkasih, dalam hidup kita sehari-hari barangkali kita pernah mengalami apa yang disebut dengan penolakan, dan saat itu biasanya reaksi orang yang ditolak akan timbul rasa kecewa, rasa sakit hati, atau juga mungkin timbul keinginan untuk membalas dendam. Dan itulah tanggapan negatif yang biasanya muncul dalam kehidupan seseorang ketika ditolak oleh orang yang lain. Kenapa? Karena memang pada dasarnya seorang manusia tidak mau ditolak, bahkan sebaliknya ingin diterima oleh orang lain, bahkan kalau bisa dihargai dan dihormati sedemikian rupa. Dan dari bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan bersama-sama, ternyata Yesus pun mengalami penolakan dari imam-imam kepala, ahli Taurat, dan kelompok orang-orang tua. Yesus ditolak oleh para orang-orang terkemuka yang merupakan tokoh masyarakat pada zaman itu. Dan saat itu Yesus dicobai mereka dengan mengajukan pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dengan kuasa manakah engkau berani mengobrak-abrik dan melarang adanya perdagangan di bait Allah? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau seakan-akan berani memberikan pengadilan terhadap orang-orang yang berdagang di bait Allah? Dalam konteks itu, orang-orang yang menolak Yesus ingin mempermalukan Yesus. Tetapi yang menarik adalah apa yang dijawab atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak sakit hati. Dan dengan santainya Tuhan Yesus membalikan pertanyaan yang bertujuan untuk menjatuhkannya, yang bertujuan untuk mempermalukannya, dengan pertanyaan lain kepada mereka, yaitu tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus bertanya, baptisan Yohanes itu berasal dari Tuhan Allah, dari surga, atau dari manusia? Silahkan berikan jawabanmu kepadaku. Kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan ini memang akhirnya membuat mereka yang menolak Yesus itu menjadi bingung, karena kedua pilihan jawaban tersebut rupa-rupanya memberikan konsekuensi kepada mereka sebagai tokoh masyarakat, sehingga akhirnya mereka pun menyerah dan tidak berkutik sama sekali. Dan itulah cara yang dipakai Yesus untuk menanggapi, untuk menghadapi, untuk menjawab penolakan yang dialaminya di bait Allah. Dan saya kira hal seperti inilah yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus. Terutama bila ada orang yang menolak atau mencobai kita tidak perlu selalu menghadapinya secara emosional. Yang justru kita butuhkan adalah sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, yakni tentang kebijaksanaan yang telah dicari dengan sungguh-sungguh dalam sembahyang, dan kebijaksanaan itu telah dimohon di depan bait Allah dan akan dikejar sampai akhir hidup. Artinya kebijaksanaan itu adalah proses bagaimana kita terus-menerus bertahan dalam apa yang disebut dengan kecerdasan emosional, dan itu perlu dimohonkan, dan itu perlu senantiasa dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Dan artinya juga bijaksana dapat menguasai diri sendiri sehingga dapat menguasai keadaan sekitar kita. Kita menjadi bijaksana ketika kita tidak bergerak atas keadaan emosi kita, atas perasaan subjektif kita, tetapi atas nalar dan juga hati kita. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari ini. Penolakan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, entah apapun itu sebabnya, kiranya juga perlu dihadapi seperti Tuhan Yesus ini, yakni tidak perlu ditanggapi secara emosional. Kita perlu tetap tenang, kita tetap perlu bijaksana, kita tetap perlu rasional, dan tentu kebijaksanaan itu perlu dimohonkan di dalam nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,